Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mukrimina bihadzal nabiyil amin wa ma jaa bihi minal ayati wat tabyin wal hidayah biha ila siratikal mustaqim bi nuril mustabin. Allahumma ya Rabb lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa. Allahumma tamla'u qulubana bi nuril iman wal yaqin wa alhiqna bis salihin wa alhiqna bil muttaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla fil ula wa ta'ala azamatuh yang telah mengumpulkan kita di kesempatan, di waktu dan di tempat yang insyaallah diberi akan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita berataan yang hadir di sini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Berataan permasalahan hidup kita diberi akan jalan keluar oleh Allah. Berataan penyakit kita diberi akan kesembuhan oleh Allah. Dan pada intinya mudah-mudahan berataan kita sugih baimbai dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, satu kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nikmat ini sungguh teramat luar biasa. Dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita diberi akan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seafdal-afdalnya umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampean ini duhai buhannya, sampean ini nah berataan kita ini nah diberi akan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummat. Sampean ini sebaik-baiknya umat yang pernah ada di muka bumi ini. Ujar siapa nih tuh? Ujar Allah. Nang memberi akan kita gelar nih tadi, nang memuji kita nih tadi, nang mengiau kita nih tadi dengan sebutan khaira ummah, sebaik-baiknya umat. Allah penguasa alam semesta. Namun kita inilah dipuji nih, dipuji oleh orang keluarga kita yakin atau diri kita seorang nih nah, dipuji oleh orang seumpama. Maka orang nang memuji nih tadi orang nang bedahi pulang. Ya kalau teman kada bedahian tuh orang nih tadi taruhlah seumpama Ibnu Sina nang memuji sampean mengumumkan ke masyarakatnya itu nah di Gang Laila tuh ada satu manusia ngarannya Adul seumpama. Ini si Adul nih orang yang paling baik sudah sebanjarmasin nih. Ujar Ibnu Sina, umah himungnya luar biasa kita. Itu hanya wali kota nang memuji nih tadi. Gubernur nang memuji kita seumpama Angkel Birin, tahu lah Angkel Birin, Paman Birin. Kawajuan ulun nih berbahasa Inggris nih. Angkel Birin, Om Birin alias Paman Birin. Ujar paman itu nah di Gang Laila ada orangnya ini paling baik sudah sebanjarmasin nih nah, sekalsal nih nah. Cuma sikung nih aja nang paling baik umah himungnya luar biasa kita. Diumumkan oleh Paman Birin nih tadi di televisi lokal kita nih. Imbah itu dipampangkan muha kita nih, umah himungnya luar biasa.
Itu baru Paman Birin atau Jokowi seumpama muji kita nih, presiden kita nih, entah sampai kapan ya lah. Jadi memuji kita nih presiden nih. Oh, di Gang Laila tuh kota Banjarmasin tuh ada satu manusia nih, masyarakat Anda nih. Oh, itu paling baik sudah, orangnya rajin bla 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 bla, dipuji kita. Oh himbungnya luar biasa. Gagah kita keluar dari Gang Laila, pambungasnya sudah. Itu baru Presiden Jokowi. Nah ini nang memuji sampean Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa di atas penguasa, raja di atas raja, pemilik segala sesuatu, nang menciptakan segala sesuatu, Tuhan nang Maha Esa memuji kita. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, sampean ini adalah satu masyarakat nang paling baik yang pernah ada di muka bumi ini. Luar biasa, Allah nang memuji kita. Luar biasa, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Disebabkan ya karena kita umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami, ujar Imam Busiri. Dengan adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai pengikutnya dimuliakan oleh Allah. Karena kita memiliki Nabi Muhammad, kemudian kita dimuliakan oleh Allah. Karena kita memiliki pemimpin seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah, maka kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Allah. Sakanal fuadu hani'an ya jasad. Ini ulun paling ketujuh membahas satu qasidahnya tadi. Jadi ada satu penyair itu menguntai satu bait syair nang luar biasa hebatnya artinya. Sakanal fuadu hani'an ya jasad, hadzal naimu muqimu ilal abad. Duhai jiwa, duhai hati, duhai pikiran, duhai awak, tenanglah sampean, tenanglah sampean. Duhai hati, jangan gelisah sampean. Duhai pikiran, jangan macam-macam pikiran sampean. Duhai jiwa, jangan gelisah, pokoknya jangan sedih, jangan gelisah, jangan gundah gelana. Karena ada satu nikmat, ada naim, ada satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut terus menerus bakalan kawa kita nikmati, terus menerus bakal ya kita nikmati terus. Beda dengan nikmat-nikmat Allah nang lain. Kita diberikan harta oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Sekian puluh M kita diisi duit, diisi rumah seganal-ganalnya 70 tingkat seumpama, diisi mobil mulai dari mobil nang tahun 81 sampai ke tahun 2031 kita sudah diisi. Emas mah berkilo-kilo kita. Ya nikmat kekayaan dahulu. Satu saat nikmat tersebut pasti bakal hilang dari sampean, atau sampean yang meninggalkan harta tersebut. Itu pasti, itu sudah. Nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman. Begitu sampean ini begitu masa-masa hendak jiun nih tadi, hilang gitu. Pindah alam kita sudah. Dan nikmat Islam dan iman ini pun naudzubillah bakal hilang. Bisa hilang, bukan bakal hilang, bisa hilang. Begitu kita jiun mati su'ul khatimah, ghabal Islam wal iman. Naudzubillah. Tapi ada satu nikmat yang mana nikmat tersebut wal hatta seseorang yang tidak memiliki iman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kawa menikmati nikmat ini tadi. Napa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, orang yang bukan yang kada beriman lawan Nabi, kada bertuhankan Allah, dapat nikmat juga.
Beda dengan umat-umat nang bahari, kalaunya mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, fanazalan alaihimul bala. Fa idza asah, kalau mereka ini pemaksiat nih, fanazalahumul bala. Umat-umat nang bahari, begitu mereka melakukan maksiat, dikasih teguran oleh Allah, bleng, diazab oleh Allah. Kalau mereka ini tadi tidak beriman kepada Allah, makinnya banyak dari kaum-kaum yang terdahulu itu dibinasakan, beikungan, berait oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan dia. Beikungan nih, berait ulang imbah itu. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Mulai yang digulung oleh laut, yang dimakan oleh apa ngarannya nih, lahar panas, yang dibalikkan tanahnya oleh Allah. Disebabkan kenapa? Karena mereka ini tadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para anbiya'nya mereka. Cuma ada satu nabi, ini perlu sampean catat. Cuma ada satu nabi yang kasih sayangnya ini tadi sehebat apapun perlakuan umatnya kepada beliau ini, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap sayang kepada orang ini tadi. Penduduk Taif, penduduk apa namanya, kaum kafir Quraisy di kota Makkah, bagaimana hebatnya memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hendak dibunuh, dilempar dengan batu. Sampai-sampai apa ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb ila man takiluni. Duhai Allah, di saat itu apa pas waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi penduduk kota Taif, dilempar oleh apa penduduknya, dikiau orang gila, segala macam-macam pokoknya sampai darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucur. Sampai-sampai apa namanya malaikat Jibril nih gregetan dengan penduduk kota Taif nih. Duhai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah. Sampean perintahkan ke kami ini membinasakan penduduk kota Taif ini, setumat saja kami binasakan. Kada ujar Nabi. Kada mau Nabi. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb ila man takilun. Am ila ba'idin yu'zini au ila garibin yasuni, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini setelah Nabi ini apa dilempar dengan batu oleh orang, karena halus nih berkuciak, oh orang gila, oh penyihir, macam-macam hinaan cemoohan oleh baginda apa diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempar dengan batu. Tujuannya untuk kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan orang ini, Pang. Sebetulnya hendak diselamatkan orang ini tadi. Tapi apa nang Nabi dapat? Lemparan batu, cacian, makian. Dibalaslah oleh Nabi ini tadi. Oh, mudahan sampean berataan berhabis diazab oleh Allah. Nang kayak apa? Nang kayak umatnya Nabi Allah Daud, umatnya Nabi Allah Isa. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini Allah yang menjelaskan ke kita, memberi akan gambaran kepada kita nih. Umat-umat nang bahari, nang kayak umatnya Nabi Allah Daud, umatnya Nabi Allah Isa, itu dilaknat dengan lisannya Nabi mereka sendiri. Nabi Allah Daud melaknat umatnya, Nabi Allah Isa melaknat umatnya. Sampai inilah pernah ada sekali waktu Nabi Allah Isa ini mengatuk rumah orang, diketuk rumah, tak tak tak, kada denang menjawab, diketuk lagi oleh Nabi Allah Isa. Ada orangkah di dalam? Ujar Nabi Allah Isa ini. Dijawab oleh orang yang di dalam nih. Oh, di dalam kada ada orang, nang ada babi aja. Ujar nang, ini umatnya nih, nang menjawab nang kayak itu, umatnya nih. Dijawab oleh orang yang di dalamnya tadi. Oh, apa namanya, di dalam nih kada ada orang nih, nang ada cuma babi aja. Kemudian apa kata Nabi Allah Isa? Allahumma ij'al man fil bait al khanazir. Ya Allah, mudah-mudahan orang nang di dalam rumah nih nang bersuara, apa namanya, bersuara aku nih babi ini, mudah-mudahan nih jadi babi bujuran.
Plang jadi bujuran dia, jadi babi orang nih, bayangkan dia Nabi Muhammad. Sampai-sampai ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, ya Allah, ila man takiludi, kepada kemana lagi ya Allah setelah ini nih, setelah aku balik dari kota Taif nih, belum keluar dari kota Taif nih Nabi Muhammad. Ya Allah, kemana lagi sampean ini bakal mengutus aku? Apakah sampean bakal mengutus aku ke suatu tempat yang jauh dari sini? Begitu sampai di sana, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah aku kayaknya bakal dicemooh lagi, dihina lagi. Atau sampean bakal mengutus aku ke tempat yang lebih dekat dari ini, namun begitu aku sampai di tempat tersebut, tetap hinaan, cacian, makian, perlakuan nang kada baik ku terima, ujar Nabi Muhammad. Kada apa ya Allah, ana radin ya Allah, aku ridho ya Allah, aku ridho, kada jadi masalah itu. Engkau mengutus aku ke suatu tempat nang jauh dari sini nih, lapah aku berjalan. Begitu sampai di tempat tersebut, bukan malah sambutan nang baik diterima oleh Nabi, dicaci maki lagi, dihina lagi, kada jadi masalah ya Allah, kada jadi masalah, ujar Nabi. Ana ridho, ikhlas, nerima aku. Atau ke suatu tempat yang lebih parak dari ini nih, begitu sampai di situ aku dapat hinaan lagi, kada jadi masalah ya Allah. Ana ridho, asalkan engkau kada marah lawan aku, kada jadi masalah, aku ridho ya Allah. Itu hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bandingkan dengan umat-umat nang bahari ya. Nabinya mereka ini melaknat umatnya, ada nang dilaknat jadi apa ajar orang sini lah, baiklah, warik tuh, warik, monyet loh. Nah, ada nang dirubah jadi monyet. Nang meminta siapa? Nabinya nang meminta, bukan Allah nang menurunkan, bukan, nabinya nang meminta. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh kada nang kayak itu, istimewa Nabi Muhammad. Nabi Allah Musa ini sampean rancak kita nih di majelis nih Bapak, mendengar tuan guru pas waktu berceramah nih, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Ya kalau wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu doanya Nabi Allah Musa. Ya Allah, Rabbi shrahli sadri, ya Allah luaskanlah hatiku ya Allah, lapangkanlah hatiku ya Allah, wa yassirli amri, dan beres apa, lancarkanlah semua urusanku ya Allah. Itu Nabi Allah Musa nang berdoa. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayunasiru kalil yusra, Allah nang memudahkan tanpa dipinta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Muhammad, kumudahkan semua urusan sampean. Alam nasyrah laka sadrak, duhai baginda Rasul, kulapangakan sudah dadanya sampean. Kalau Nabi Allah Musa tadi minta dahulu, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Kalau Nabi Muhammad kada, pasanu yassiru kalil yusra, alam nasyrah laka sadrak. Bahkan ada satu ayat yang luar biasa, mabiat. Apa ayatnya tadi? Rancak kita baca juga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Duhai baginda Rasul, apapun nang sampean suka, nang sekiranya membuat sampean ridho, membuat sampean himung, ku beri akan, kata Allah. Ku beri akan. Sambat sampean, apa nang sampean hendak? Hendak duit lah Nabi, kada. Hendak masuk surga berdahulu lah Nabi, kada. Hendak selamat seorangan aja kah? Kada. Apa yang dipinta oleh Nabi? Yang dipinta oleh Nabi apa? Nabi minta agar seluruh umatnya ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada mikir akan yang lain, kada. Nah, umat-umat nang bahari apa namanya tadi itu, hadan naimu mugimu ilal abad nih tadi. Umat-umat nang lain kayak itu tadi. Ya kalau kita nih ada. Wal hatta ini orang kafir sekalipun kada beriman oleh Nabi, kada langsung dihukum oleh Allah.
kada langsung diazab oleh Allah. Man kana fi kanafil habib fa'ishu 'aishu gharat. Siapa orang yang hidup dalam suasana perilaku mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ishu 'aishu gharat, maka hidupnya, hidup orangnya tadi pasti bakalan bahagia, saudara. Nang kayak apa kada hendak kebahagiaan? Lau absarati syaitan min tal'ati nurih fakana awwala man sajad. Kalau seumpama nih ujar yang apa Sahibul apa Gosidah nih tadi, kalau seumpama nih iblis melihat nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajahnya Nabi Allah Adam ketika diperintahkan hendak sujud, lihat iblis nih tadi ada nur Nabi Muhammad, fakana awwala man sajad, maka yang pertama kali bakal taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala iblis nih Pak. Cuma berhubung dihijab oleh Allah, kada mau. Sampean iblis bukan? Iblis lah. Iblis bukan kita nih. Nyata lain manusia, umat Nabi Muhammad pula. Umat Nabi Muhammad pula, dan diperkenankan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus menyambung ikatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikasih banyak cara oleh Allah agar kita ini ada ikatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ikatan tersebut, mulai dari tingkah laku kita. Kalau kita hendak dengan Nabi, hendak ada ikatan dengan Nabi Muhammad, kita harus bertingkah nang kayak ini, perilaku kita harus kayak ini, maka kena akan ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Ini dari perilaku dulu nih lah. Amun kita hendak dikenal oleh Nabi Muhammad dan kita hendak ada ikatan dengan Nabi Muhammad, ada satu nih gawian yang paling mujarab buat kita agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Berbuat baik untuk umat Nabi Muhammad. Ma'rufaka fi ummati Sayyidina Muhammad ma'rufun indan Nabi. Kebaikan sampean yang sampean beri akan kepada umat Nabi Muhammad, maka di setiap satu kebaikan tersebut sampean bakal dikenal oleh Nabi Muhammad. Semakin banyak kita berbuat baik untuk umat Nabi Muhammad, maka semakin dikenal dan dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari dawian, dari lisan, dari lisan. Simpel, banyaki bersolawat. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu aina ma kuntum fa inna salatukum tablughuni." Bersolawat sampean dimanapun sampean, dimanapun sampean bersolawat, dengan tujuan apapun bersolawat, hendak apapun sampean baca solawat, karena solawatnya sampean itu sampai kepadaku. Ini ada juga nih lah, akhir-akhir ini heboh masalah solawat. Ada salah satu ulama nang memadahkan kita nih amun bersolawat niat nang betul mencintai Nabi, jujur. Jangan niat kita membaca solawat ini untuk membayar hutang, agar hutang kita ini, agar hutang ini. Nabi kada pernah melarang nang kayak itu. Mana ada Nabi ini melarang, sampean amun hendak bersolawat kepada aku jangan niatakan untuk melunasakan hutang. Demi Allah kada ada. Ada. Nah ini tiba-tiba ada yang bersuara kayak itu, tapi itu terserah, itu menurut pendapat inya, terserah. Amun pendapat apa, amun kita nukil dari beberapa magalah para alim ulama, nggak jadi masalah. Sampean melihat mobil seumpama, sampean hendak berisi mobil, usap-usap mobilnya tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudahan aku kawan nukar mobil nang kayak ini. Kena esoknya siapa tahu lah, begitu kita bersalawatnya tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mudahan esok aku dapat mobil nang kayak ini. Siapa tahu esok harinya ada orang berkirim bannya aja, ada jadi masalah juga. Dia bercicil, ibah itu ada nang berkirim. Pada intinya kayaknya suatu saat insya Allah dengan berkah salawatnya tadi dapat kita mobil. Kemudian shollu aina ma kuntum fa inna salatukum tablughuni.
Wa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ini hebat ini. Hadis ini tadi luar biasa. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satupun atau seseorang yang mengucapkan salam kepadaku terkecuali di saat itu juga Allah mengembalikan ruh ke jasadku. Kemudian ku dengar salam orang ini tadi, imbah itu sudah ruh ini tadi masuk ke jasadku, ujar baginda Rasulullah SAW. Ku jawab salam orang ini tadi. Mungkinlah itu, mungkin. Bujurlah itu terjadi, pasti terjadi. Bayangkan sampean berkirim salam kepada Nabi Muhammad ini sehari 1000 kali. Ini malaikat ini mengantar salam sampean. Ya Rasulullah, fulan bin Subih, fulan bin fulan berkirim salam. Oh ya Rasulullah, Rusi berkirim salam seumpama lah. Ya Rasulullah, Mangjul berkirim salam. Malaikat ini nah. Pokoknya tiap-tiap orang yang mengucapkan salam ini salamnya disampaikan oleh malaikat ini kepada Nabi Muhammad. Bebulik-bulik, pulang-bulik malaikat itu sampai 1000 kali. 1000 kali Nabi Muhammad mendengar namanya sampai fulan bin fulan yusallimu alayya wa yuqri'uka salam. Ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salawat kepada engkau dan berkirim salam. Datang lagi, ya Rasulullah, fulan bin fulan ya Rasulullah bersalawat kepada sampean dan berkirim salam. Datang lagi malaikat ini mengucapkan dan kayak itu lagi sampai 1000 kali. Kenal Nabi Muhammad lawan sampean kada mungkin kada. Nikmatnya luar biasa. Nah, dengan lisannya tadi sampean ada ikatan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah membentangkan kepada kita nih umatnya Nabi Muhammad untuk memiliki ikatan yang erat dengan Nabi Muhammad dengan cara nang kayak apa? Berparak dengan zuriyahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sirrul wusul ila janibil ali hubbun Nabi Muhammadin wa ali. Hadzal fadl yu'tillah minnatan wal hub la yu'ti li'illati fa'il atau li'illati amil. Cara sampean ini agar dekat kepada Allah. Cara kita ini agar dekat kepada Allah nih. Dekat kepada Allah kita, cara yang paling gampang, yang paling lekas, hubun Nabi Muhammadin wa ali. Cintai Nabi Muhammad dan cintai keluarga Nabi Muhammad. Dan ini satu keistimewaan yang Allah berikan tidak kepada sembarangan orang. Wal hub, nah ini kunciannya. Dan cintanya kita tidak bakal diterima kalau cintanya kita ini tadi ada ilatnya. Ada ilatnya, paham? Ada apa namanya? Ada kotorannya. Ada kotorannya. Segala macam prasangka nang kada baik. Kita mengotori mata kita, kita mengotori tangan kita dengan maksiat segala macam. Wa hadza li illatil ayah, hadza illatul fa'il. Nah, ini ilat bagi apa? Bagi para pencintanya Nabi Muhammad. Nah, pada intinya ada lagi satu terakhir nih, satu magalah nang luar biasa. Camkan betul-betul nih lah. Kam. Min sayyi'atin mimman ahbabta la wizrolaha wa kam min hasanatin mimman abghadta la ajrolaha. Apa artinya? Taulah artinya? Kada tahu lo. Mun tahu kada kulanjutakan ngena. Apa artinya nih tadi? Berapa banyak orang-orang di sekitar kita nih, kehidupan kita sehari-hari aja. Berapa banyak perlakuan buruk yang kita terima dari seseorang yang kita cintai. Orang ini tadi nih seumpama nih memukul kita, mengapai kita, berhubung ini orang kita cintai, maka perlakuan buruk ini tadi kada kita anggap. Sampean diisi anak,
luar biasa sampean cintanya lawan anak sampean. Wal hatta nih sampean diamihi di kepalanya sampean kada bakalan marah sampean. Wal hatta ini anak sampean bahira di pangkuan sampean kada bakalan marah sampean. Karena sampean betul-betul cinta lawan anak sampean. Dan sebaliknya, berapa banyak pun kebaikan yang orang beri akan kepada kita, tapi ini orang kita benci, maka kada ada nilainya di mata kita. Nah begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun banyak maksiatnya kita, sehebat apapun maksiatnya kita, tapi kalau kita mencintai dan dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kada melihat kelakuan buruk kita. Maka ada satu magolah nih nang madahkan siapapun orang yang hadir di maulidnya Nabi Muhammad, di acara maulidnya Nabi Muhammad, lantaran dengan dasar niat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang ini, kalau ini orang penjudi seumpama datang ke majelis maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat mencintai Nabi Muhammad, maka Allah kada melihat orang ini tadi sebagai penjudi, melainkan melihat orang ini sebagai pecintanya Nabi Muhammad. Sekalipun orang ini tadi tukang zina datang ke majelisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau majelis-majelis yang lain dengan dasar cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah kada melihat orang ini tadi sebagai seorang penzina, melainkan Allah melihat orang ini tadi sebagai pecintanya Nabi Muhammad. Tuh nikmat sampean, lantaran sampean dapat kenikmatan yang sampean dapat ini ilal abad. Sampean mati pun sampean tetap dapat menikmati ini sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sampean begitu jiun diistimewakan oleh Allah. Di padang mahsyar nanti sekalipun sampean pun bakal dibedakan oleh Allah. Terus bakal dapat nikmat. Sekalipun sampean di neraka sekalipun, kalau sampean ada iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampean bakal dapat menikmati nikmatnya sampean sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sebetulnya banyak lagi sampean penjelasan baik itu dari hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari magalah para alim ulama yang menjelaskan betapa istimewanya sampean sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla fi'ula wa ta'ala azamatuh menjadikan kita umat-umatnya Nabi Muhammad yang dikenal oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita punya mata yang penuh dosa ini untuk melihat indahnya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga ya Allah kada mengharamkan tangan kita untuk berjabat tangan dengan tangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga kami mohon ya Allah, mudah-mudahan sebelum kami meninggal wafat ya Allah, perkenankanlah mata kami nang hina ini walaupun di dalam alam mimpi kami ya Allah, perkenankan kami untuk melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.